murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep dari inti budaya positif, yaitu di sini ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas, atau keyakinan sekolah. Terus yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Terus yang keenam yaitu segitiga restitusi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep perubahan paradigma. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Konsep disiplin positif dan motivasi. Di sini makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau kita perlukan. Kalau perlu, tidak digunakan sama sekali. Yang ketiga yaitu ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, motivasi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga di sini yaitu konsep keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lanjutkan. Yang keempat yaitu konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia, ya. Yaitu yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Yang kelima yaitu kita bahas tentang konsep posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan juga sebagai manajer. Kita masuk pada pembahasan kita yang keenam yaitu konsep segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini kita dalam menghadapi kasus yang ada di sekolah, guru melakukan
restitusi melalui segitiga restitusi di bawah ini. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama di sini yaitu menstabilkan identitas. Nah, katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus dalam validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang bisa lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan, ya, keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan dari beberapa konsep inti di atas tadi. Dapat kita tarik kesimpulan atau benang merah dari materi-materi tersebut, yaitu dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi penerapan disiplin positif dilakukan dengan kegiatan pembiasaan. Nah, ketika murid melanggar aturan atau keyakinan kelas, maka guru perlu melakukan langkah restitusi dengan bertindak sebagai posisi kontrol manager. Guru tidak hanya berfokus pada masalah yang dilakukan murid, tetapi guru juga harus mampu melihat kebutuhan dasar murid. Apa alasan mereka melakukan